di Dusun Candi Karang. Tempatnya di mana, Mbak Ajeng? Padas Gempal. Padas Gempal Kali Kelanduan. Nah, kita akan mengulik Iya, bagaimana sih situasi dan kondisi yang ada di sini? di Candi Karang ya. Mengasyikan banget Wow. pokoknya ngulik desa Dengan kayu. suasana sumber daya alam dan sumber daya manusianya kita akan melihat ya, Mbak Ajeng ya. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan narsum yang luar biasa. Yuk. Siapakah beliau? Yuk ikuti. Waalaikumsalam, Mbak Ajeng. Alhamdulillah Masih bersama di Ngulik Desa. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan siapa nih Pak Ajeng? Nah, ini adalah narasumber kita hari ini, yaitu Dukung Muda Tadenarjo. Nah, Dukung Muda Tadenarjo di Padukuhan Candi Karang. Candi Karang. Siap, Mas. Alhamdulillah ya, balapnya. Panggil apa ini? Bapak Bapak. Mas Akang. boleh, Bapak boleh, monggo. Oke. Yang penting bukan sayang. Udah punya sayang Udah punya Pak sayang. Ajeng. Nah, kita akan nanya-nanya Mbak Ajeng. Kira-kira potensi apa sih yang ada di Padukuhan Candi Padukuhan Candi Karang? Karang. Ya, Oke. kita manggil Mas aja ya, Ya. biar lebih akrab. Mas Harun, Mas Harun. Dukung Candi Candi Karang. Karang. Bisa Oke. diceritakan dong Mas, apa aja sih yang ada di Padukuhan Candi Karang ini potensinya? Yang mungkin sahabat desa ini tahu. Ya, terima kasih kepada Mas Eka dan Mbak Ajeng. Ya. Yang jelas, Padukuhan Candi Karang ini mempunyai banyak potensi ya. Baik potensi alam, potensi sumber daya manusia yang paling penting. Sumber daya manusianya kita ada 2000 jiwa di Padukuhan Candi Karang, itu sangat banyak di Kelurahan Cartonarjo. Sedangkan potensi ada potensi sosial budaya, alam dan lain sebagainya ada. Ini Sungai Kelanduan yang mengalir, yang kita rencanakan sungai ini bukan hanya sekedar aliran air aja, tetapi bagaimana sungai ini menjadi manfaat bagi kiri kanannya, persawahan, perikanan, bahkan warga itu sendiri, termasuk Pamsimas juga ada kayak gitu. Jadi bisa menghidupkan orang banyak ya Mas? Ya, bisa menghidupkan orang banyak. Wah, mantap. Ini berarti ada perikanan Mbak Ajeng? Perikanan ada, Ada apa namanya itu? pertanian ada, Dan yang lebih hebatnya lagi Pamsimasnya Mas. Pamsimas juga ada dua titik. Cerita dulu Mas Harun. Pamsimas itu apa Mas Harun? Kalau Pamsimas itu semacam KSM, itu kita mengambil air yang itu dimanfaatkan untuk seluruh warga satu Padukuhan Candi Karang. Padukuhan kiri kanan juga bisa memanfaatkan itu. Nanti kita berlangganan per bulan dan lain sebagainya. Seperti itu. Oh, jadi seperti PDAM pribadi. Seperti PDAM pribadi, Wow. tetapi dikelola oleh masyarakat. Dikelola masyarakat. Untuk masyarakat. Kegiatan yang rutin diadakan di Candi Karang itu apa aja? Kalau kegiatan rutin selain rapat-rapat ya itu bukan itu juga rutin ya, tetapi seperti kegiatan kebudayaan kita ada badui, keagamaan kita setiap malam Senin Legi itu ada mujahadah di petilasan makam Sempo, itu juga rutin, dan rencananya tahun depan kita mau mengadakan Merti Dusun untuk pertama kalinya sejarah Padukuhan Candi Karang. Seluruh Padukuhan Candi Karang, dari Candi Sari, Candi Mendiro, dan Candi Karang itu sendiri. Di Candi Karang itu ada terbagi berapa dusun? Kalau Candi Karang itu terbagi dari 3 dusun, Candi Karang, Candi Sari, Candi Mendiro, 7 RT, 3 RW, 5 kelompok pemuda. Wah, keren ya. Iya, 5 kelompok pemuda, dan semuanya aktif alhamdulillah. Dan besok itu ada event yang serentak semuanya langsung bersama ya? Bersama rencana seperti itu. Nah, untuk lingkungan sendiri Pak Duku, katanya itu di sini tuh ada jenis apa? TPS 3R katanya. TPS Pak. 3R, Oh, iya. pengelolaan sampah terpadu ada gitu di ya? Padukuhan Candi Karang. Bisa diceritakan Pak? Duku. Bagaimana konsepnya Bagaimana TPS? konsep Nah, TPS 3R? Konsepnya TPS 3R yaitu selain memilah sampah, setelah itu kita jadikan yang masih bermanfaat, kita jadikan kompos, ada maggot, ada ekoenzim. Ekoenzim itu untuk menghilangkan bau sampah itu sendiri. Oh, Seperti itu. Selain itu pegawainya kurang lebih ada 8, dan itu kita ambilkan dari Padukuhan Candi Karang. Semuanya? Semuanya adalah 8 orang yang mengelolanya. Tadi kita jalan-jalan ya Mbak Ajeng ya? Pokoknya Kita kita harus ya. siang semuanya yang ada di Tadi Candi kita Karang. sempat jalan-jalan juga sebentar sebelum kita ke Tempat Duku. Iya. Nanti kita belajar lagi, akan muter-muter di jalan-jalan. Kita lihat tadi ada ini Pak, semua ya Mbak Ajeng ya. Apa kayaknya tadi halaman-halaman itu Oh iya, dimanfaatkan yang banget deh. gimana Keren itu? banget deh. Bisa dong diceritakan gimana Oke. awalnya sampai bermanfaat ke masyarakat. Oh, iya. Nah, itu ada program yang kemarin sempat didatangi Bupati gitu. Oh, iya. Namanya program pemanfaatan lahan pekarangan. Oh. Nah, perlu kita ketahui, Candi Karang ini kan lahannya udah sempit ya. Iya ya. Udah lahan terbukanya sudah sangat berkurang karena pembangunan
terkait program pemanfaatan lahan pekarangan, setiap warga harus menanam sebagai bentuk menanam cabai, memelihara lele dan lain sebagainya sebagai bentuk ketahanan pangan. Oh, gitu. Itu baru diterapkan di Pedukuhan Candi Karang. Mungkin sudah berapa RT itu? untuk semua RT kemarin kita fasilitasi ember, meskipun baru 55, 20 ember dan lain sebagainya, tapi paling nggak ini menjadi embrio, Gitu ya? untuk masyarakat, dan masyarakat lebih semangat untuk meniru seperti itu. Jadi kita dari Pedukuhan memfasilitasi, kita semangati nanti terkait ke depannya biar masyarakat seperti itu. Yang ditanam apa aja Pak? Gimana? Yang ditanam apa aja? Yang ditanam yang pertama selain bunga-bungaan ya, yang pertama ada cabai, ada terong, sayur-sayuran, dan ikan lele itu sendiri untuk pemenuhan gizi keluarga. Nah Pak Duku, nah, selain tadi yang diceritakan tadi itu kan keren banget ya. Potensi masyarakat Iya. ada ya. Masyarakat SDM-nya. SDM-nya keren banget. Nah sekarang itu apa sih yang unik dari Candi Karang itu? Kayak Candi Karang itu kan tempat geografisnya keren banget. Pokoknya Itu. strategis gitu. Diomong kota enggak, diomongnya desa nih Pak. Wah. Nah, gimana itu Ya, coba? Candi Karang itu sendiri bagi saya ya, menjadi embrio pusat ekonomi ya. Yang pertama, kita terbelah jalan provinsi. Yang itu ke utara ada Kalurang, nanti ke timur sampai Candi Prambanan dan lain sebagainya. Ini merupakan embrio peningkatan ekonomi warga. Itu yang pertama. Yang kedua, penduduk kita banyak, selain itu kita dekat kampus, yang itu otomatis akan menyedot banyak magnet, terutama mahasiswa yang akan kuliah di sini, baik kos-kosan, laundry, warung makan dan lain sebagainya, itu otomatis akan menjadi pemasukan bagi warga. Putaran ekonomi ya. Putaran ekonominya sangat besar ya. Selain itu terkait wisata, mungkin kita ada wisata religi, wisata halal dan sebagainya, yang itu otomatis akan mendorong keberadaan wisata itu sendiri yang ada di Pedukuhan Candi Karang. Nah sekarang ngomong tentang pemudanya ya Pak. Gimana nih kegiatan pemudanya sudah sejauh apa? Pemuda yang ada di Pedukuhan Candi Karang sekarang. Kalau pemuda, kita ada 5 kelompok subunit yang tersebar di seluruh Pedukuhan Candi Karang, dan semuanya alhamdulillah setiap kelompok subunit sudah kita kirimkan ke Karang Taruna untuk menggali ilmu, untuk menambah relasi dan lain sebagainya. Selain itu kegiatan-kegiatan rutin sudah banyak ya, dari usaha, ada yang cuci motor, ada yang pengelola parkir, ada yang memelihara ikan dan lain sebagainya, itu ada semua. Lengkap berarti. Jadi secara ekonomi oke, tetapi mereka juga mengasah kemampuannya itu yang luar biasa. Terlepas dari itu Mbak Aja. Nah, jadi kan ibunya Pedukuhan. Wah, kegiatan PKK di sini seperti apa Mbak? Ya, kalau PKK alhamdulillah aktif satu Pedukuhan kemarin, juga ada lomba peringatan dari ibu kemarin ini. PKK Candisari kemarin juga setiap kegiatan-kegiatan semua organ lembaga kekaryaan yang ada di Pedukuhan Candi Karang kita libatkan semua, entah PKK, entah KWT dan lain sebagainya kita libatkan. Jadi hatinya PKK dapat banget. Hatinya PKK pada dapat banget. Oke, ini Mbak Aja. Ya. Jadi kan pemikir-pemikirnya, tokoh-tokohnya yang ada di Karang, itu kan terlibat dalam LPMK. Nah di sini tuh LPMK-nya seperti apa? Kiranya sudah sampai mana? Ya, kalau sejarah perjalanan LPMK ini bagi saya sangat luar biasa sekali ya. Dari RT, dari RW, dari kelompok pemuda dan lain sebagainya sampai LPMK semuanya aktif, yang itu akan menambah semangat saya sebagai duku di Pedukuhan Candi Karang. Saya nggak bisa jalan sendiri, saya juga memerlukan bantuan dan pemikiran dari tokoh-tokoh masyarakat itu di LPMK-nya bersama. Jadi ternyata Pedukuhan Candi Karang, baik itu SDM maupun SDA, Dia saling melengkapi nih Mbak Aja. satu sama lain saling mendukung sehingga makin bagus gitu Candi Karang. Kekuatan itu benar-benar dari bawah. Wah. Oke, sambil menikmati suasana sungai nih Mas ya. Nah, ini kan jenengnya sebagai pemuda yang baru saja menjabat. Nah, sudah melaksanakan apa saja program yang terlaksana di Candi Karang ini? Ya, 1 tahun ini pas bulan Desember ini 1 tahun, pencapaian yang sudah dilakukan sih sebenarnya menjadi penyemangat sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih aktif lagi, lebih sungguh lagi
lebih akrab lagi antar RT, RW, jadi tidak ada blok-blokan ini RT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tetapi semuanya adalah satu. Tidak ada lagi kalimat Candi Karang swasta, tidak ada lagi kalimat Dukuhe Ratau Ngidul, Ratau Ngetan. Tetapi bagaimana saya hadir di setiap pertemuan warga, hadir setiap apa yang dibutuhkan warga. Itu sebenarnya merata. Iya, betul. Nah, kemudian proyeksi ke depan yang akan dengan laksanakan itu apa saja? Proyeksi ke depan yang pertama bagaimana menggandeng seluruh elemen yang ada di masyarakat untuk aktif lagi, untuk lebih giat lagi, untuk lebih banyak kegiatan lagi dengan kita menggandeng stakeholder yang ada baik dari pemerintah kabupaten, dewan, pemerintah kelurahan itu sendiri untuk membangun Paduan Candi Karang itu sendiri, baik SDM-nya, sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, dan lain-lain seperti itu. Dan ini rencana panjangnya Candi Karang itu mau dibawa kemana sih? Arahkan kemana gitu? Yang paling jelas karena background saya adalah wirausaha, yang paling jelas adalah memanfaatkan apa yang ada di Paduan Candi Karang menjadi nilai plus bagi warga itu sendiri, entah ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Selain itu, saya ingin warga Candi Karang itu berdikari, sekaligus mereka menjadi usahawan ataupun mereka mempunyai usaha dengan potensi yang ada di Paduan Candi Karang. Tidak hanya itu, saya ingin warga Candi Karang itu lebih bahagia, lebih kuat, dan lebih maju. Dan yang paling penting adalah tatanan masyarakat kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting. Oke, sebagai Gong nih, kan Mas Harun ini pemuda sekaligus sudah berkiprah di masyarakat ini. Bisa nggak disampaikan gitu ya untuk pemuda lainnya biar seperti jenengan? Oh ya, yang paling penting adalah ketika kita kuliah tinggi-tinggi dan sebagainya, sejauh mana kita mengabdi pasti akan kembali ke kampung. Pesannya adalah ketika ada 100 orang yang melakukan perubahan, pastikan satu di antara 100 orang itu adalah jenengan. Kalau hanya ada 50 orang, pastikan juga itu satu orang itu adalah jenengan. Tapi kalau hanya ada 1 orang yang melakukan perubahan, pastikan dan nyatakan itu adalah jenengan. Seperti itu. Semoga Mas Harun semakin semangat dan Amin. juga menyemangati teman-teman semuanya Ya. dalam berkiprah di masyarakat. Oke, Nah, Demikian Beli Desa di Padukuhan. Candi Karang, nantikan Nantikan di Padukuhan. selanjutnya. Bye bye.